Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Di video ini saya akan mendeskripsikan badan pembentukan Kerajaan Belanda yakni VOC yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan mendeskripsikan bagaimana perjalanan Belanda sampai ke Indonesia. Baiklah, simak videonya sekarang juga. Baiklah, saya akan mendeskripsikan badan bentukan Kerajaan Belanda yakni VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Company yakni VOC, yaitu Perkumpulan Dagang India Timur. Di masa itu terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah ini, oleh Staf General di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus dibiayai oleh mereka sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintah Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak selayaknya suatu negara. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia yang sekarang Jakarta di Pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lain di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia. Seperti di Kepulauan Rempah-Rempah yakni Maluku, yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC menjalankan monopoli atas pala dan kuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Pos perdagangan yang lebih terkenal yakni di Deshima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa dapat berdagang dengan Jepang. Pada tahun 1603, VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kanton perwakilan, dan pada tahun 1610, Peter Both diangkat menjadi gubernur pertama Jenderal VOC, yakni tahun 1610 sampai 1614. Namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi gubernur VOC di Ambon pada tahun 1605 sampai 1611, dan setelah itu ia menjadi gubernur untuk Maluku pada tahun 1621 sampai 1623. VOC memiliki hak-hak istimewa yakni hak oktroy yang tercantum dalam piagam atau karta pada tanggal 20 Maret 1602, yakni meliputi hak-hak pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, hak kedaulatan, sehingga VOC dapat bertindak selayaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, melakukan perang, dan mengadakan perdamaian. Kemudian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing, yakni di luar negeri Belanda. Kemudian, VOC memerintah daerah-daerah tersebut dan menetapkan dan mengeluarkan mata uang sendiri. Dan VOC juga memungut pajak. Tujuan VOC yakni tujuan utamanya dibentuk VOC seperti tercermin dalam Perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh saat itu adalah Portugis dan Spanyol pada kurun waktu Juni 1580 sampai Desember 1640, bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Untuk sementara waktu, melalui VOC, bangsa Belanda menjalin hubungan baik bersama masyarakat di Nusantara. Baiklah, sekarang saya akan mendeskripsikan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Di sini ada sebuah peta yang menunjukkan rute perjalanan bangsa Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia
Sebab khusus dari bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra disebabkan adanya larangan mengambil rempah-rempah di Lisabon oleh pemerintah Portugis karena Belanda terlibat dalam perang 80 tahun. Kondisi ini membuat Belanda harus mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayarannya, bangsa Belanda banyak dibantu dengan adanya pedoman dari buku Itinerio Nears of the Portuguese Indie yang dikarang oleh Jan Huygen van Lieshoten yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju timur, Belanda menempuh rute dari pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, kemudian ke Selat Sunda dan tiba di Banten. Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat Pulau Sumatera, hingga akhirnya sampai ke Selat Sunda. Dikarenakan pada saat itu Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dikuasai oleh Portugis. Pada saat itu Banten di bawah pemerintahan Maulana Muhammad, yakni pada tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur sampai akhirnya sampai di Bali. Kemudian kejadian tersebut menyebabkan adanya ekspedisi berikutnya yang dipimpin oleh Jacob van Eyck tahun 1598 dan mendapat sambutan baik dari kerajaan Banten. Baiklah, cukup sekian video mengenai badan bentukan dari kerajaan Belanda yakni VOC dan deskripsi mengenai perjalanan bangsa Belanda datang ke Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.